sebenarnya. Ini kan sesuai dengan podcast kita, Suara Hati Nurani. Oke, jadi gini, ada beberapa titik yang mungkin nanti ada satu wilayah mungkin yang bisa disensor karena ada yang sensitif. Iya, kita akan sensor. Ada sesuatu sedikit ya untuk pergerakan air akan naik gitu ya, karena memang beban di sana sudah sangat berat sekali. Jadi gini, setiap unsur alam itu mempunyai haknya, terutama air. Air itu punya hak berjalan di tanah gitu ya, di dunia ini. Jadi ketika perjalanannya air itu tertutup dan dia ngerasa untuk dia berjalan, dia merasa kehilangan haknya, dia yang berbahaya, Pak. Dia akan mencari jalannya sendiri ya, seperti bencana air bah yang datang dari gunung ataupun datang dari laut. Itu yang saya khawatirkan. Nah, itu ada salah satu titik di tempat inisialnya P Ya. yang sedang ada pembangunan sekarang ini. Ya, itu akan sedikit ada goncangan air. Itu satu. Secara alam satu. Ya, terus yang kedua, yang saya khawatirkan adalah di titik Serang, Banten. Serang, Banten. Ya, itu Kayaknya air. ini juga yang diutarakan Teh Beni beberapa bulan yang lalu ya. Iya, benar. Masih. Serang, Banten dan Pantai Indah Kapuk kayaknya yang membuat banyak netizen ini bertanya-tanya dan itu cukup fenomenal. Iya, itu jadi maksud saya tanpa menyudutkan pihak manapun, tidak ada seperti itu. Maksud saya ada kalanya baiknya kalau ini ambil dari sisi positif. Jadi bila mana kita kan berharap ini tidak terjadi. Maksud saya bila mana ini terjadi, kita bisa mengambil sebuah sedia payung sebelum hujan. Jadi tolong apapun yang saya bicarakan, ambil sisi positifnya saja. Saya juga sebenarnya tidak kepingin bicara kayak gini nanti ada yang dirugikan pihak-pihak mana, tidak gitu loh. Tapi justru apa yang ini terjadi karena yang namanya alam itu nggak bisa dikendalikan kalau dia bergerak. Nah, maksud saya bila ini terjadi kita bisa mengkondisikan seperti apa agar tidak banyak kerugian. Antisipasi ya. Yes, antisipasi. Dan kedua itu yang Serang, Banten yang kayak saya khawatir justru akar membuat gunung laut di bawah Krakatau itu yang bahaya. Itu yang akan menyebabkan kenapa adanya air naik ke daratan dan memang sudah terjadi. Ya. Di Serang, Banten itu. Nah, itu yang saya takutkan. Jangan sampai karena gini loh Pak, kalau untuk masalah megatrust, saya masih yakinin Tuhan sayang sama Indonesia. Tuhan baik sama Indonesia. Jadi bencana tetap berjalan, takdir tetap berjalan, tapi dipecah. Ya. Nggak fokus dalam satu titik megatrust Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa ada apa-apa, udah Indonesia udah perekonomiannya udah susah, udah mati gitu loh. Nah, itu kan Tuhan baik. Sedangkan saya selalu bilang Indonesia itu adalah dibuat Tuhan surga dunia. Karena semua kekayaan ada di kita. Mohon maaf kalau kita bandingkan sama negara luar, memang dia mungkin terlihatnya dia secara teknologi lebih maju. Tetapi kan kalau kita lihat bahannya itu ada semua di Indonesia. Apa yang nggak kita punya? Pertanian, perkebunan, perikanan, perlautan, semua, pertambangan, semua ada di Indonesia. Kalau mereka itu kan memang mereka mau untuk fight mengolah. Nah, satu hal lagi, jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemimpin negeri ini karena kita juga harus koreksi diri bahwa ada kemalasan di diri kita. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi jangan mau cepat saji gitu. Oh, kita mau saji dikit, kita mau cepat kaya gitu. Tapi lewati proses itu gitu loh. Nah, itu yang bencana yang ketiga, Sulawesi. Ya. Mohon maaf itu saya juga pas dilihatkan itu saya melihat masih ada sesuatu yang di keep silent, ditahan-tahan. Coba dong kupas tuntas nih. Saya melihat masih ada kekhawatiran untuk membuka ini. Teh, kalau ini proyeksinya benar, ini luar biasa untuk bangsa kita mengantisipasi. Coba buka dong. Aduh, nanti ada yang wah, ya saya dianggap ancaman, karena ada yang sebagian kayak gitu ngerasa ada beberapa sekelompok gitu ya, ngerasa suara saya
malah sebagai ancaman buat mereka. Padahal maksud saya antisipasilah gitu, kalau misalnya alam itu sudah bergerak, kita udah nggak bisa bicara masalah keuntungan lagi, justru lebih banyak adalah kerugian yang kita keluarkan. Itu maksud saya antisipasi dari sekarang, jadi ambil positifnya gitu loh. Nah untuk yang itu ya memang selain Sulawesi itu Bapak ini mancing, jadi saya bingung ini. Kita kan maunya buka-bukaan itu ya. Iya, jadi ya memang kalau Sulawesi itu kan datangnya dari Laut Filipina. Laut Filipina. Iya. Ya, memang dari ada palung di sana itu yang sangat mendebarkan. Ya. Dan selanjutnya itu di Bandung itu kan ada Sesar Lembang, Pak. Sesar Lembang ya. Ya, tahun 2026 Sesar Lembang itu ada sedikit pergerakan. Oke. Memang tidak fokus ke daerah-daerah Jawa Barat yang berada di Bandung, memang tidak fokus hanya di sana, justru akan ke daerah Bekasi yang di pesisir pantai. Itu yang kena. Itu yang kena ya. Iya, karena memang kita juga harus introspeksi bahwa kita kurang merawat kebersihan, kita kurangnya merawat alam semesta. Jadi lokasi di titik yang tidak merawat alam dengan baik, yang mensia-siakan alam, itu adalah titik di mana akan terjadinya bencana. Karena 2026 ibaratnya seperti kita umroh, bahwa apa yang kita lakukan terjadi kontan 2026. Itu yang mengerikan Pak sebenarnya. Jadi udah warningnya tuh Allah udah levelnya udah dinaikin. Kalau dulu kan mungkin kita berbuat sesuatu dibalasnya nanti-nanti gitu. Kalau 2026 start enggak. Kamu makan sekarang, itu yang kamu rasa sekarang. Ya. Jadi seperti kalau kita, mungkin teman-teman yang Islam itu sudah tahu umroh, kita makanya di tanah suci, oh nggak boleh macam-macam, nggak boleh gini, karena langsung ada kejadian itu 2026 seperti itu. Paranormal pun melihat bahwa setiap masa memang memiliki pemimpinnya sendiri. Dalam pandangannya, kondisi alam Indonesia memang sudah berada dalam fase yang kurang sehat jauh sebelum masa kepemimpinan sekarang dimulai. Menurutnya, kerusakan alam yang terjadi selama bertahun-tahun ibarat akumulasi yang terus menumpuk. Alam menyimpan tekanan dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, ledakan itu terjadi di masa siapapun yang sedang memimpin. Ini kan ada satu pepatah, saya bilang setiap masa ada pemimpinnya. Nah, artinya kan setiap zaman itu ada pemimpin. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan Prabowo, ketika tahun pertama beliau memimpin, bencana silih berganti. Terakhir ditutup tahun itu 3 provinsi mengalami bencana yang dahsyat luar biasa. Nah, 2026 apakah TP ini juga memproyeksi akan ada satu bencana besar? Ini yang saya maksudkan, apakah ada hubungan dengan beliau sebagai pemimpin kita atau kebetulan saja di saat beliau memimpin bangsa ini? Kalau saya lihat itu memang kebetulan. Kebetulannya. Karena beliau justru di titik yang dianggap sanggup untuk melewati ini. Dengan ada karma baik ya. Setiap manusia kan punya karma buruk dan karma baik. Nah, karma baik ini yang beliau dianggap bahwa beliau bisa melewati ini semua. Jadi kondisi tanah, kondisi alam di Indonesia ini memang sudah dalam keadaan sakit. Oke. Hanya masalah tunggu waktu kapan akan berontak. Jadi jangan salah bahwa alam semesta pun itu bisa berontak, bukan manusia aja yang bisa berontak. Tapi alam semesta itu bisa berontak. Nah, dengan kondisi ini, dengan sebenarnya ini udah di fase yang lama. Rentetan. Oke. Perusakan alam itu udah rentetan. Meledaknya itu pada zaman beliau. Zaman Prabowo. Ya, zaman Bapak, karena dianggap beliau sanggup untuk melewati ini semua. Gitu. Jadi beliau dianggap bahwa ya ini juga sebagian yang menjadi ujian buat Bapak. Kembali ujiannya itu juga akan menarik pihak asing. Maukah
kamu memasukkan pihak luar ke dalam dengan keadaan Indonesia sedang mendapatkan ujian seperti ini. Kembali bahwa keberadaan Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia itu dipertaruhkan dalam arti kata, membuka nggak kalian pintu untuk pihak asing masuk ke Indonesia dengan menata Indonesia itu. Jadi ini sebenarnya adalah kembali ke ujian ke Bapak Prabowo, sebenarnya kasihan gitu. Jadi Bapak Prabowo tentunya pasti sangat hati-hati untuk menerima ini semua karena tidak mau kehilangan jati diri bangsanya. Bukan jati diri ke Bapak Prabowo-nya, tapi lebih ke jati diri bangsanya yang sampai kehilangan itu. Jangan intinya tuh jangan dibuat ketergantungan dengan pihak manapun seperti itu. Teh, apa pesan spiritual untuk masyarakat Indonesia sehingga unsur-unsur negatif tahun 2026 ini bisa dilalui dengan baik? Kira-kira apa pesan spiritual mau disampaikan ke pemirsa kita? Jadi menurut saya, satu, ayo kita hidupkan lagi adat istiadat. Yang namanya sedekah laut, sedekah bumi. Ya memang kita yang namanya sedekah tentunya ke manusia. Itu tidak bisa disandingkan dengan apapun itu udah wajib. Tapi di luar itu kan di dunia ini bukan tentang manusia aja, ada hewan, ada penghuni lainnya. Maksud saya, ayo adat istiadat kita sejarah kita tinggikan kembali, gitu loh. Sebagai ibaratnya kan ada pepatah, sejarah itu adalah jas merah, identitas negara, identitas diri. Maksud saya, ayo kita kembangkan lagi yang dimana dulu sudah pernah kita lakukan, sedekah laut, sedekah bumi. Jadi jangan berpikir, oh itu nanti musyrik, kita bersembahkan kepada laut. Semua itu kembali kepada niat. Di laut pun ada ciptaan Tuhan di sana. Itu satu lagi Pak. Nah kalau saya lihat dalam perjalanan, misalnya saya ada dalam perjalanan bersama klien saya, dalam pasien saya pasti Pak yang namanya di jalan itu saya bilang, saya minta sesuatu, saya pengen ngasih makan binatang-binatang di jalan. Misalnya saya lagi di Indomaret nih, saya beli makanan kucing, saya kasih. Nah maksud saya apa? Itu tujuannya adalah menjaga segala hubungan kita di luar dengan sesama manusia, selama itu ciptaan Tuhan untuk karma baik. Nah terutama untuk alam semesta. Kenapa saya bilang ayo sedekah laut? Kan ada yang protes Pak, itu musyrik, dosa. Ngapain sedekah di laut? Emang laut tetap loh, di laut tuh banyak ciptaan Tuhan. Semua tergantung kepada niatnya. Bukan maksudnya saya untuk menyembah laut, enggak. Jadi mindset, saya bilang itu Tuhan seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi tolong mindset kamu jangan terlebih dahulu didepankan berpikiran negatif. Berubah dengan cara mindset itu. Paranormal pun melihat bahwa memasuki tahun 2026, Indonesia tidak hanya dihadapkan pada persoalan alam, tetapi juga dinamika hukum yang tak kalah mengguncang. Perubahan KUHP yang mulai berlaku dinilainya sebagai tanda bahwa sistem sedang bergerak menuju fase baru. Dalam penglihatannya, perubahan aturan bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari penataan ulang yang lebih besar. Teh, ini kan 2026, pertama kita disuguhkan dengan perubahan KUHP. Nah, saya ingin melihat pandangan mata batin secara hukum nih Teh.